warahmatullahi wabarakatuh. Saya Argianti Puspitasari dari kelas 12 MIPA 1 absen 7 akan mempresentasikan tentang masa Orde Baru. Apa sih masa Orde Baru itu? Orba adalah sebutan bagi masa pemerintahan Soeharto yang menggantikan Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia kedua yang dimulai pada tahun 1966. Arti Orde Baru adalah sebuah tata tertib atas kehidupan rakyat, bangsa, dan negara Indonesia yang diletakkan kembali kepada pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara konsekuen dan murni. Apa saja sih latar belakang lahirnya Orde Baru itu? Masa pemerintahan Orde Baru dimulai pada tahun 1967. Presiden Soekarno secara resmi menyerahkan mandatnya kepada Jenderal Soeharto melalui Surat Perintah 11 Maret. Latar belakang dikeluarkannya surat tersebut adalah akibat peristiwa Gerakan 30 September 1965, yaitu aksi kudeta PKI yang menculik dan membunuh beberapa perwira TNI Angkatan Darat dan beberapa orang penting lainnya. Dan apa sih tujuan Orde Baru itu? 1. Mengkoreksi total penyimpangan yang terjadi pada era pemerintahan Orde Lama. 2. Penataan kembali seluruh aspek kehidupan rakyat, bangsa, dan negara. 3. Melaksanakan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Yang keempat, menyusun kembali kekuatan bangsa untuk menumbuhkan stabilitas nasional. Gimana sih sistem pemerintahan Orde Baru itu? Sistem pemerintahan Orde Baru adalah patronase atau bapakisme. Sejak memerintah pada tahun 1967, Presiden Soeharto membentuk kabinet pertama, yaitu Kabinet Ampera. Kemudian setelah pemilu pertama tahun 1971, Presiden membentuk kabinet baru bernama Kabinet Pembangunan. Sebanyak 32 tahun era kepemimpinan Soeharto telah terjadi pergantian kabinet sebanyak 8 kali. Kabinet terakhir adalah Kabinet Pembangunan 7, yang masa jabatannya hanya berlangsung selama 2 bulan. Bagaimana sih sejarah Orde Baru itu? Nah, sejarah Orde Baru itu adalah Orde Baru itu menggantikan Orde Lama yang merujuk pada era pemerintahan Soekarno. Lahirnya Orde Baru diawali dengan dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret 1966. Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Selanjutnya itu kebijakan pemerintah Orde Baru. Yang pertama itu ada kebijakan ekonomi, yang kedua ada kebijakan politik, dan yang ketiga ada kebijakan sosial. Selanjutnya ada ciri-ciri pemerintahan Orde Baru. Yang pertama ada pemerintahan diktator dan otoriter, tetapi kondisi tetap nyaman, aman, dan terkendali. Yang kedua, implementasi hak asasi manusia masih sangat terbatas dan masih marak terjadi pelanggaran HAM tersebut. Yang ketiga ada Indonesia kembali menjadi anggota PBB. Yang keempat ada pemilu hanya diikuti 3 partai, yaitu PPP, Golkar, dan PDI. Yang kelima ada terjadi pemerintahan dengan sistem sentralistik kekuasaan pada presiden. Selanjutnya ada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi sedang berkembang pesat, tetapi tidak berbasis ekonomi kerakyatan. Selanjutnya ada kebebasan pers sangat terbatas dan tindak korupsi terjadi di mana-mana.
Dan yang terakhir ada kebijakan publik tidak transparan, serta tidak adanya kebebasan untuk berpendapat. Nah, ada kelebihan Orde Baru yang salah satunya itu ada semakin banyak orang yang bisa membaca sehingga tingkat pengangguran menurun. Yang kedua ada kebutuhan pangan semakin tercukupi. Yang ketiga ada keamanan dalam negeri semakin meningkat, dan lain-lain. Dan masih banyak lagi. Selain adanya kelebihan, Orde Baru itu juga ada kekurangannya loh. Salah satunya itu yang pertama, kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme marak terjadi di semua kalangan masyarakat. Yang kedua ada rasa ketidakpuasan bermunculan di sejumlah daerah di Indonesia seperti Aceh dan Papua karena kesenjangan pembangunan yang terjadi. Yang ketiga ada tidak ada tanda-tanda pergantian atau penurunan kekuasaan kepresidenan berikutnya. Dan lain-lain, dan masih ada banyak lagi yang disebutkan di sini. Dan apa saja sih upaya yang harus dilakukan untuk menciptakan stabilitas politik itu? Yang pertama ada politik pendekatan keamanan dan politik sipil. Yang kedua ada pelaksanaan pemilihan umum. Yang ketiga ada fusi partai. Yang keempat ada dwifungsi ABRI. Yang kelima ada penyeragaman ideologis. Dan yang terakhir ada pemberlakuan NKK atau BKK. Dan apa sih kehidupan ekonomi pada masa Orde Baru itu? Yang pertama ada rencana pembangunan 5 tahun atau Repelita. Dan yang kedua ada revolusi hijau, adalah suatu perubahan cara bercocok tanam dari cara tradisional ke cara modern. Untuk meningkatkan produksi pertanian, umumnya dilakukan 4 usaha pokok, yaitu yang pertama ada intensifikasi, yang kedua ada ekstensifikasi, yang ketiga ada diversifikasi, yang keempat ada rehabilitasi. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kekurangannya, mohon maaf.